والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدينية إلى قوله: واعلم أن أماني المغفرة مع الكسل والبطالة من أضر شيء على الإنسان، وقد فسد على ألسن المخلطين من أهل هذا الزمان، ولذلك طولنا الكلام فيها رجاء أن ينفع الله به من وافق عليه منهم فينتبه من غفلته ويستيقظ من رقاداته عندما يعلم أن أهل النبوة وأهل الصلحاء كانوا في نهاية الخوف من الله. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan, kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di dalam majelis ini, yang mudah-mudahan di dalam perkumpulan ini Allah turunkan rahmat kepada kita, Allah sehatkan semua badan kita, Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian daripada kitab Nasaihud Diniyah, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad mengatakan, wa'lam annal amaniyal maghfirah ma'al kasli wal batala min adharri syai'in 'alal insan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika seorang hamba itu berangan-angan bahwa dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a kasli wal batalah, bersama disertai dengan dirinya menjadi orang yang malas dalam bertaubat. Dia menjadi orang yang malas di dalam beribadah. Dia menjadi orang yang enggan untuk melakukan kebaikan. Min adharri syai'in 'alal insan, maka hal tersebut adalah berbahaya bagi manusia. Jadi ketika seorang hamba berangan-angan bahwa dirinya itu diampuni, tapi dia malas untuk beribadah, dia malas untuk mengerjakan amal baik, dia malas untuk bertaubat, maka kata beliau, ini adalah satu perkara yang bahaya bagi manusia. Dan juga terjadi di zaman ini zamannya beliau, zamannya Abdullah al-Haddad. Terjadi di zaman ini banyak orang menyepelekan dan banyak orang mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan. Artinya mereka tidak fokus di dalam menjalankan kebaikan, dan juga mereka tidak fokus di dalam menghindari kejelekan. Dicampur aduk, kebaikan dan juga kejelekan dicampur aduk. Bahkan mereka meremehkan daripada kedua hal ini. Ini di zamannya beliau, di zamannya Al-Habib Abdullah al-Haddad, apalagi di zaman kita. Ya, jaraknya beliau dengan kita itu berapa ratus tahun. Dikatakan semakin zaman, ya, semakin akhir daripada zaman ini, maka kaumnya semakin rusak. Jadi jangan kaget kalau orang-orang yang ada di akhir zaman, ya, itu moralnya semakin hancur. Karena memang betul, semakin zaman moral seseorang itu akan semakin hancur. Walidzalika tawwalnal kalam fiha. Dan dengan sebab ini beliau Al-Habib Abdullah Haddad tidak bosan-bosan di dalam menjelaskan perkara ini. Rojaan an yanfa Allah, dan beliau berharap semoga kalam, perkataan dan nasihat dari beliau ini mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah. Ini harapan beliau, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat di dalam kalam dan penjelasan yang saya jelaskan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang mendengar. Fayantabiha min ghaflatihi, dan juga beliau melarang dan memperingatkan kepada orang-orang yang ghaflah, kepada orang-orang yang lupa. Wa yastaiqadha min raqdatihi, dan juga beliau mengingatkan, menyadarkan bagi orang-orang yang tertidur, ketahuilah bahwa sesungguhnya para nabi dan para orang-orang soleh, mereka
adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai baginda Rasul Muhammad SAW beliau mengatakan, seandainya aku wabna Maryam dan Sayyidina Isa alaihissalam, dan seandainya aku dan Sayyidina Isa ini dipertanggungjawabkan daripada dosa-dosaku, maka niscaya aku akan terima. Dan seandainya dosa-dosaku itu dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kemungkinan Allah akan mengadab diriku. Kemudian tsumma la yadlimna syai'an, tapi Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang zalim. Yang baik Allah balas baik, yang jahat Allah balas dengan dosa. Ya, ini sekelas nabi saja. Sekelas nabi yang tidak diragukan lagi daripada keberkahan beliau, dan juga tidak diragukan lagi daripada rahmatnya beliau, masih merasa bahwa dirinya adalah seorang pendosa. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah merasa dosa, tapi merasa selalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti kita tidak pernah meniru daripada sifat-sifat para nabi dan rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa'lam annal mutamanniyal maghrur maqtu'ul hijah bi aisar maunah. Kata Al-Habibul Haddad, wa'lam annal mutamanniyal maghrur maqtu'ul hijah bi aisir maunah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada alasan bagi orang-orang yang beranggapan dirinya itu diampuni oleh Allah, bahwa dirinya ini tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, bahwa dirinya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia mengatakan, jika seorang hamba ini mengatakan innallaha ta'ala la tadurruhu dzunub wa la tanfa'uhu ta'ah, jika seorang hamba ini mengatakan, kenapa saya kok tidak boleh berdosa? Padahal Allah tidak mendapatkan bahaya daripada dosa saya. Tidak ada efeknya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan taat saya, Allah tidak akan mendapatkan manfaat. Kenapa saya kok dilarang? Dan kenapa saya berangan-angan bahwa dosa saya diampuni, saya tidak boleh? Kenapa? Maka jawab daripada perkataan tersebut, pertanyaan tersebut, sodakta, benar kamu. Benar. Allah itu tidak akan pernah mendapatkan bahaya, musibah daripada dosa kamu, dan tidak mendapatkan manfaat daripada taatnya kamu. Walakin adzunub tadurruka, akan tetapi dosa yang kamu kerjakan itu akan membahayakan dirimu. Wa ta'at tanfa'uka, dan taat yang kamu kerjakan itu yang akan memberikan manfaat kepada kamu. Wa anta fakir ila amali soleh, dan kamu orang yang butuh daripada amal soleh. Kamu adalah orang yang butuh daripada amal yang soleh. Kemudian beliau mengatakan, ik'ad an kasabi wal harakah wa sa'yi lil ma'ashi. Duduk, kata beliau. Duduk, santai dulu. Jangan kamu kerja, jangan kamu cari uang, santai dulu, duduk. Coba kamu duduk, jangan kamu kerja, jangan kamu gerak, jangan kamu cari uang. Fa innallaha ta'ala qaddamana laka rizq. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin daripada rezekimu. Dan alam semesta ini telah menyiapkan daripada apa yang kamu butuhkan. Butuh apa? Butuh beras, nanam padi bisa. Butuh apa? Butuh lauk, nanam singkong bisa, ternak ikan bisa, ternak ayam bisa. Alam ini sudah menyediakan. Kamu duduk, jangan kamu kerja. Fasaufa yaqul laka, dan jika dia ini menjawab daripada perintah kamu, sodakta. Kamu benar. Walakin la budda min sa'yi wal harakah. Akan tetapi saya wajib untuk bergerak, dan saya wajib untuk berijtihad mencari daripada harta. Wa qallama ra'ayna syai'an yahsulu biduni dzalik. Kalau saya tidak gerak, saya tidak dapat apa-apa.
Kalau saya tidak bergerak, saya tidak beristihad dalam bekerja, saya tidak mendapatkan apa-apa. Fakullahu anna dunya allati amarakallahu bitarkiha wa nakaha an raghbati fiha wa dhamana laka qadrul kifayah minha. Maka katakan sama dia, bukankah Allah menyuruh kita untuk meninggalkan daripada dunia? Menyuruh kita untuk tidak rakus kepada dunia, untuk tidak berambisi kepada dunia. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kepada kamu daripada rezekimu? Ya. Lalu kenapa kamu kok masih mencari daripada dunia? Padahal Allah sudah menjamin daripada rezekimu. Ya kalau saya tidak kerja, saya tidak dapat apa-apa. Kalau saya tidak beristihad, saya tidak dapat uang. Lalu kata beliau, terus bagaimana dengan akhirat kamu? Iya, kamu berharap diampuni, kamu berharap surganya Allah, kamu berharap terhindar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu malas dalam beribadah. Tapi kamu malas di dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kamu akan mendapatkan semua itu? Iya. Berarti yang dimaksud inti daripada semua ini, jangan pernah kita ini mengejar daripada dunia terus, tapi kita lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa beribadah, malas bertaubat, tapi berharap dosanya kita diampuni sama Allah. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terjadi. Ya, Allah bukan zat yang zalim, tapi Allah adalah zat yang maha adil. Kamu berbuat taat, kamu diberikan pahala oleh Allah. Kamu berbuat maksiat, ya kamu akan dibalas dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berharap ampunan tanpa kamu berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa selalu melakukan daripada ketaatan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang anti di dalam melakukan daripada kejelekan, di dalam melakukan daripada maksiat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita daripada orang-orang yang jahat. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita agar kita selalu berbuat taat dan menjauhi daripada segala perintah, segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan berkat duduknya kita di malam hari ini membaca daripada salawat kepada baginda Rasul, membaca daripada kitabnya para salaf, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua urusan kita diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang susah daripada kehidupan kita Allah lancarkan. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki kita diberikan lancar, halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua anak turun kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dijadikan anak-anak yang bisa membanggakan di dunia dan di akhirat. Dan bisa membanggakan kita di hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup Allah berikan sehat panjang umur. Allah berikan daripada mereka semua hajatnya, semua urusannya dilancarkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah angkat derajat mereka. Allah pertemukan mereka, Allah kumpulkan mereka bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah izinkan mereka untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.